Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 272, 273 dan 274. Masih tentang sedekah, infak, masih tentang keagungannya, kebaikannya. Di sini akan ditambahkan mengenai bagaimana kalau kita bersedekah kepada orang-orang yang non-muslim atau orang-orang kufar. Nah, yang kedua adalah anjuran untuk memberikan infak atau sedekah kepada orang-orang yang mereka berjihad sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah buat diri dan keluarganya, dan mereka menjaga diri dari sifat minta-minta. Jadi dua, yaitu yang spesial dari pembahasan di hari ini. Baik. Nah, kisahnya dimulai dari para sahabat tuh. Ini riwayat diceritakan oleh Ibnu Abbas. Jadi para sahabat di zaman dahulu tuh mereka tuh ada rasa nggak enak gitu kalau mau memberikan sedekah kepada sanak keluarga mereka dari kalangan musyrik. Sehingga mereka menanyakan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diberikan keringanan. Namanya cinta kan, cinta dengan saudara, pengen nolong dia, tapi ada ganjelan, mereka tuh bukan muslim. Gimana sikap kita? Nah, untuk itulah mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turunlah ayat ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Laisa 'alaikum hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukanlah kewajiban atas kamu untuk menunjuki mereka, akan tetapi bukanlah kewajiban atasmu Rasulullah SAW untuk memberikan huda atau hidayah kepada mereka. Akan tetapi hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah, dan Allah memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi walaupun kita tuh sangat pengen, walaupun sahabat-sahabat Rasulullah SAW sangat pengen keluarganya ini masuk Islam, keluar dari kemusyrikan, tetapi hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa yang kalian infakkan dari harta kalian, maka itu untuk kalian sendiri. Nah, untuk kalian sendiri. Jadi di sini adalah pengizinan untuk menginfakkan harta kepada orang-orang yang belum mendapat hidayah daripada Allah. Karena apa yang kita keluarkan, infak itu adalah untuk sang penderma itu sendiri. Nah, di sini Allah menambahkan lagi bahwa jangan peduli dengan objek siapa yang disedekahi, tapi kalian harus tahu bahwa kalian mensedekahkan harta ini hanya mencari ridho dari Allah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Jangan sekali-sekali kalian memberikan derma ini, memberikan sedekah ini dengan niat yang lain selain mengharapkan wajah Allah. Terserah siapa yang mau kalian beri. Yang penting harta itu baik dan niat kalian fokus kepada Allah. Ini adalah konsep dari sedekah yang baik. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun.
Dan apa yang kalian infakkan dari harta kalian, walaupun secara matematika harta kalian berkurang, tapi kalian tidak akan kekurangan karena Allah akan mencukupinya. Ini adalah warranty, garansi yang diberikan Allah dalam Al-Quran. Dan kalian tidak akan dianiaya. Jadi Allah tidak akan menganiaya kalian dengan kesulitan setelah kalian melakukan sedekah. Menarik kan? Ya. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Berinfaklah kalian kepada orang-orang yang fakir, karena mereka berjihad di jalan Allah. Dengan jihadnya ini mereka jadi nggak sempat untuk mencari nafkah. Contoh orang-orang yang harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sawahnya, kebunnya, tidak sempat memelihara sawah dan kebunnya, sehingga mereka tidak dapat panen karena membela agama Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini kita dianjurkan untuk memberinya. Walaupun, saya lanjutkan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Meskipun penampakan mereka itu mereka seperti orang-orang yang mampu, karena mereka nggak pernah minta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Kalian tahu mereka itu nggak mampu dari sifat-sifat mereka. Jadi pakai feeling itu kelihatan. Walaupun mereka nggak pernah minta-minta, tapi lo kok dia kurus banget, matanya sayu, nggak pernah makan ya, seperti itu. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka nggak pernah minta manusia secara mendesak. Orang-orang ini minta kepada orang, tolong dong, saya belum makan kemarin. Mereka nggak pernah melakukan itu. Mereka menjaga diri mereka, berusaha untuk tidak meminta-minta orang lain walaupun mereka dalam keperluan yang mendesak. Jadi kita diminta untuk berinfak kepada orang yang seperti ini. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian infakkan dari harta kalian, sungguh Allah tuh Maha mengetahui. Jadi walaupun kalian sembunyikan infak itu, Allah tetap menghitungnya. Dan Allah tahu apa yang kalian lakukan. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim. Menyambung tentang kemaha mengetahuinya Allah. Jadi ada orang yang menginfakkan mereka, ada yang malam hari sembunyi-sembunyi atau siang hari juga sembunyi-sembunyi. Tentu yang malam hari yang pertama, karena lebih nggak kelihatan kan. Wa ala niyatin atau terang-terangan, boleh sembunyi boleh terang-terangan, maka pahala mereka falahum ajruhum inda rabbihim, pahala mereka di sisi Allah. Menunjukkan betapa utamanya pahala dari sedekah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Ini merupakan kalimat jaminan dari Allah bagi orang yang suka bersedekah.
Di akhirat nanti ketika manusia dikumpulkan dengan rasa khawatir dan takut, Allah menjamin mereka akan baik-baik saja. Bukankah kita sering mendengar bahwa sedekah itu memadamkan api neraka? Nah, saya pengen tutup kajian hari ini dengan sebuah cerita. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa ia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada seorang yang meniatkan diri bahwa dia akan mengeluarkan sedekah malam hari karena ia pengen menyembunyikan sedekahnya. Kemudian dia pergi membawa sedekah itu, kemudian dia berikan. Keesokan harinya dia tahu dari orang-orang yang ramai mempergunjingkannya bahwa tadi malam ada orang yang memberikan sedekah kepada seorang pezina. Itu malam yang pertama. Malam berikutnya sama. Dia pengen sembunyi-sembunyi, malam-malam dia bawa sedekahnya, kemudian dibagi kepada orang lain. Ternyata sedekah ini datang sampai kepada orang kaya. Jadi dia memberikan sedekah kepada orang yang tidak memerlukannya. It's okay, 2 malam. Kemudian malam ketiga dia tetap pengen bersedekah sembunyi-sembunyi. Tahu nggak siapa yang dapat yang ketiga ini? Yang ketiga adalah pencuri. Jadi malam pertama sedekahnya datang kepada bezina, malam kedua orang kaya, malam ketiga pencuri. Bagaimana perasaan Anda kalau jadi orang ini? Ini persis kan seperti apa yang kita bahas tadi. Dia punya niat yang baik, harta itu dari harta yang baik, tapi sang penerimanya somehow tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian malaikat datang padanya dan dikatakan padanya bahwa sedekahmu sudah diterima, itu sudah diterima oleh Allah. Adapun si pezina itu, semoga ia menjaga diri dari zinanya. Kemudian orang kaya yang menerima sedekahmu, semoga dia mengambil pelajaran dan mau menginfakkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, kemudian kepada si pencurinya itu, mudah-mudahan pencuri itu bisa menjaga diri sehingga dia tidak perlu mencuri lagi. Itulah kehebatan sedekah. Tidak hanya baik buat orang yang memberikan, tapi juga orang yang diberikan. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.